Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita akan membahas tentang konsep polimorfisme pada PBU. Tentu masih dalam bahasa pemrograman Java yang sebelumnya juga sudah kita pelajari ya. Oke, kita masuk ke materinya ya. Kita mulai dari pengertian mengenai polimorfisme. Polimorfisme dalam pemrograman berorientasi objek atau PBU mengacu pada kemampuan suatu objek atau metode untuk memiliki banyak bentuk atau perilaku yang berbeda. Ini adalah salah satu konsep penting dalam PBU yang memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk mengambil bentuk dan perilaku yang berbeda berdasarkan hierarki kelas atau kontrak yang diberikan ya. Jadi nanti ketika instansiasi ataupun nanti ketika inheritance atau pewarisan ya, itu nanti bisa memiliki perilaku yang berbeda, bahkan nilainya nanti berbeda. Walaupun nanti proses pewarisan itu kan maksudnya biasanya kelas induk yang memiliki suatu metode, nanti maka kelas anaknya akan memiliki metode tersebut ya. Jadi asumsinya metode kan memiliki kinerja tertentu. Tapi nanti dengan adanya konsep polimorfisme ini ya, kelas yang ada pada induknya tadi bisa memiliki perilaku yang berbeda-beda, baik yang memang diset pada kelas induknya tersebut ataupun nanti yang ketika diset di kelas anaknya dengan nama metode yang sama tentunya ya. Dan juga nanti pada metode-metode yang sudah diinstansiasi menjadi objeknya ya. Nah, dua bentuk utama dari polimorfisme nanti adalah polimorfisme compile time atau nanti disebut sebagai static polymorphism ya, dan polimorfisme runtime atau dynamic polymorphism. Nah, jadi nanti sekilas yang mengenai compile time yaitu polimorfisme yang dijalankan ya saat dikompil ya. Jadi teman-teman yang mungkin belum paham mengenai compile itu ya, jadi proses compile itu proses merubah kode program kita menjadi kode kode komputer ya, yang nanti bisa langsung dieksekusi. Nanti lawannya dari compile time ada program berbasis compiler ya, dengan yang bukan compiler itu contoh untuk yang bukan compiler itu bahasa pemrograman yang scripting, itu nanti langsung dieksekusi dari kode programnya. Tapi untuk Java, VBNet dan lain sebagainya itu nanti kategorinya yang compiler. Jadi nanti yang polimorfisme model ini ya, itu nanti dia dirubah ya ketika sudah dikompil ya. Tapi nanti ada juga polimorfisme yang runtime. Jadi nanti ketika dijalankan baru dia berubah-ubah perilakunya ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Selanjutnya kita pelajari lebih detail mengenai polimorfisme compile time atau polimorfisme statis. Nah, bentuk polimorfisme statis ini juga dikenal dengan metode overloading ya, atau penumpukan metode, atau disebut juga sebagai operator overloading ya, yaitu penumpukan operator. Dalam hal ini, kelas yang sama memiliki beberapa metode dengan nama yang sama tetapi parameternya berbeda. Nah, compiler nanti memilih metode yang benar untuk dipanggil berdasarkan tipe parameter yang diberikan. Ini terjadi pada saat kompilasi ya. Jadi nanti kompilasi dalam satu file yang sama ya, tapi nanti bisa memiliki perilaku yang berbeda selama inputan parameternya berbeda. Nah, kurang lebih nanti seperti itu ya. Lebih detailnya nanti ada contohnya juga ya, nanti kita pelajari bersama. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya, polimorfisme compile time ya. Nah, di sini misalnya kita punya kelas bernama kalkulator ya. Kemudian di sini kita punya metode add ya, dengan tipe data dan parameter dan kembalian integer ya. Ya, integer add ya, int a dan int b. Maka ketika metode ini dipanggil ya, dia akan mengembalikan sebuah nilai yang berupa penjumlahan antara a dan b. Ini hasil penjumlahan bilangan integer ya. Kemudian, nah di sini kita punya metode lagi bernama add ya, tapi di sini tipenya double ya. Metode add di sini ya, tipe data dan parameternya akan mengembalikan nilai double. Nah, jadi nanti ketika sebuah objek ya yang merupakan instansiasi dari kelas kalkulator ini ya, kemudian memanggil metode add, kalau dia parameternya diisi dengan integer, maka dia akan mengembalikan nilai berupa integer. Tapi kalau parameternya diisi dengan integer, maka dia akan mengembalikan nilai bukan integer ya,
ini double, ini integer, ini double ya, maka dia akan mengembalikan nilai yang bertipe double. Sekali termasuk nanti operasinya tidak hanya penjumlahan saja, nanti termasuk bisa saja mengembalikan nilai-nilai yang lainnya, misalnya string begitu juga bisa ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, penjelasan dari kode tadi ya lebih detail kurang lebih seperti ini. Kelas kalkulator di atas tadi ya memiliki dua metode dengan nama yang sama, yaitu metode add ya. Jika metode add di atas dipanggil dengan parameter bertipe data integer ya, maka metode add pertama yang akan dijalankan. Jadi nanti yang kalau diisi parameternya integer ya, maka yang dijalankan di sini, maka dia akan mengembalikan di sini nilai yang integer. Jika metode, nah ini yang kedua ya. Sedangkan jika metode add yang dipanggil dengan tipe data berparameter double ya, maka metode add yang kedua yang akan dijalankan. Jadi nanti kalau inputan parameternya double, maka nanti metode ini yang dijalankan, walaupun nanti nama metodenya sama ya. Nah, kurang lebih nanti seperti itu. Berikutnya kita pelajari mengenai polymorphisme runtime atau runtime polymorphism. Nah, bentuk ini juga dikenal sebagai polymorphisme dinamis atau polymorphisme overriding. Ini terjadi saat kita memiliki kelas induk atau superkelas dan kelas anaknya atau subkelasnya ya. Dan kelas anaknya nanti akan mengganti atau mengoverride ya. Jadi nanti ya mirip-mirip kalau teman-teman mungkin menggunakan sebuah file di sebuah folder ya, itu mirip-mirip dengan mereplace, tapi di istilahnya di kelas anaknya, di kelas induknya dia tetap ada ya. Nah, yang di override nanti biasanya metode yang sama ya, yang didefinisikan di kelas induk ya. Saat objek kelas anak dipanggil dengan menggunakan referensi kelas induk, maka metode yang dijalankan adalah metode yang di kelas anaknya yang mereplace ya. Jadi nanti contohnya kurang lebih seperti inilah ya. Nah, misalnya di sini kita punya sebuah kelas bernama animal ya. Kemudian di dalamnya kita punya sebuah metode bernama make sound ya, atau membuat itu ya, menampilkan suara begitu ya. Dan di sini contoh sederhananya adalah sistem out print ln h, dia menampilkan tulisan h gitulah ya. Nah, kemudian di sini kita membuat kelas anak ya bernama dog ya, yang merupakan turunan dari kelas animal ini. Nah, kelas dog ini memiliki metode yang sama dengan kelas induknya, yaitu make sound tadi ya. Tapi di sini ya pada kelas anaknya dia memiliki itu ya perilaku yang berbeda. Kalau sebelumnya isinya haha, kali ini dia berisi guguk ya. Nah, guguk seperti ini. Maka nanti ketika kelas dog ini nanti diinstansiasi dan dipanggil metodenya make sound ini ya, tidak lagi menjalankan kelas ini, sekalipun sebenarnya pada kelas dog ini mewarisi metode make sound ini. Nah, semestinya isinya kan ini, tapi kalau ini tidak ada dia akan menjalankan ini. Tapi kalau ini ada dengan nama yang sama persis, maka dia akan melakukan overriding atau mereplace ya, khusus di kelas anak ya. Tapi nanti kalau di instansiasi dari objek induknya ya dia tetap akan memanggil ini. Begitu juga nanti ketika diinstansiasi menjadi kelas cat ya, diturunkan menjadi kelas cat ya, yang extend animal ini ya, maka make sound-nya juga akan berisi miau miau ya, berbeda dengan sebelumnya yang berisi h ini ya. Nanti masing-masing kelas ini ya yang merupakan turunan kelas animal ini akan memiliki metode make sound dengan perilaku yang berbeda-beda sesuai dengan deskripsi yang ada pada kelas anaknya masing-masing ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya lagi ya. Nah, kelas animal tadi ya memiliki metode make sound yang berisi mencetak tulisan teks HH ya. Namun demikian ketika diwariskan pada kelas dog ya, kelas dognya juga memiliki metode make sound dan mengganti perilaku metode tersebut pada induknya menjadi mencetak teks guguk ya. Demikian juga pada kelas cat yang merupakan turunan dari kelas animal. Nah, kelas cat tadi memiliki metode make sound yang merubah perilaku metode make sound induknya sehingga tidak lagi bertulisan h seperti kelas tadi ya, dog tadi ya. Nah, tapi kali ini kita akan merubahnya menjadi bertuliskan miau miau. Nanti teman-teman silahkan coba dipraktekkan ya, menginstansiasi dari kelas dog dan kelas kelas cat ini, sehingga nanti keluarnya tidak lagi hh ya ketika dipanggil metode make sound-nya, tapi sesuai dengan ini ya, overriding yang terjadi pada kelas anaknya itu ya. Nah, ini ada videonya juga, teman-teman bisa simak dulu ya, penjelasan ini ya, contoh penerapan overloading ya. Overloading yang pertama tadi ya, yaitu satu metode ya yang memungkinkan untuk memiliki
perilaku yang berbeda. Ini yang compile time ya. Oke, kita coba simak dulu ya. Kemudian kita akan memberikan review sedikit mengenai penjelasan yang ada di sini. Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana penerapan metode overloading pada pemrograman berorientasi objek menggunakan Java. Demonstrasi saya tunjukkan dari mulai menjalankan NetBeans. Oke, kemudian di contoh proyek yang sudah ada saya tutup semuanya. Kita membuat proyek baru, misalnya di sini adalah cal overloading kalkulator ya. Seperti ini. Ini kita pilih Java Applications. Kemudian nama proyeknya kita kasih nama misalnya overloading kalkulator. Seperti ini ya. Teman-teman bisa menyimpannya di desktop ya, atau misalnya saya di sini saya simpan di desktop dan saya buatkan new folder seperti ini ya. Kemudian bisa kita klik finish. Nah, secara bawaan proyek yang kita buat sudah memiliki public static void main atau memiliki metode utama. Oleh karena itu dalam contoh ini saya buatkan kelas parentnya atau kelas induknya dari kelas overloading kalkulator ini ya. Misalnya di sini saya buatkan kelas baru ya. Misalnya kalkulator parentnya, karena nanti akan kita buat sebagai induk dari kelas yang akan kita pakai ini. Oke, seperti ini ya. Misalnya di sini kita buat dua metode ya. Metodenya kita buat statik saja, biar nanti kita bisa panggil secara langsung tanpa instansiasi ya. Misalnya statik seperti ini ya. Yang pertama bertipe integer ya, bernama tambah ya. Tambah. Ini untuk menambahkan dua angka bertipe integer ya. Misalnya ini ya, angka A dan di sini adalah integer angka B ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita tambahkan sebuah operasi ya. Return, ini tidak usah pakai tanda kurung ya. A plus B seperti ini ya. Oke. Metode ini nanti akan memiliki kesamaan dengan metode berikutnya ya. Statik juga. Kemudian yang sekarang tipenya adalah double, yaitu untuk mengoperasikan inputan bertipe double ya. Ingat di sini misalnya contohnya namanya adalah tambah juga, tapi nanti dia akan mengoperasikan tipe data double A dan double B seperti ini ya. Kemudian di dalamnya kita berikan kode yang mengembalikan operasi A tambah B yang bertipe double seperti itu ya. Kemudian setelah itu kelas yang memiliki metode utama tadi kita extend ya, artinya kita jadikan kelas ini turunan dari kelas yang parent ini ya. Extend kalkulator parent ya, seperti ini ya. Ini tulisannya kurang benar ya. Oke, extend, nah, semestinya ini pakai X ya, seperti ini jadi benar ya. Kemudian setelah itu ya, di sini kita panggil sekaligus kita cetak ya, karena operasi di sini kan dia mengembalikan nilai. Sedangkan yang di sini kita bisa langsung mencetak nilai sekaligus memanggil metode yang ada di sini. Metode di sini kan bersifat statik ya, jadi kita bisa langsung memanggilnya di sini ya. Kita gunakan perintah sort, kemudian kontrol spasi seperti ini ya. Nah di sini kita panggil tambah ya. Tambah yang pertama kita berikan masukan inputan angka integer 3 sama 7 misalnya. Nah di sini dia akan mengoperasikan, karena inputannya integer, dia akan mengoperasikan tipe data integer. Sedangkan berikutnya ya, kita sort lagi, kontrol spasi, kemudian kita panggil metode tambah lagi ya, dengan inputan sekarang adalah tipe data yang double ya. Nah
tipe data double itu tipe data yang pecahan ya. Misalnya yang satunya adalah 4,56. Oke, ini semestinya ada di atas seperti ini ya. Oke, saya simpan. Setelah itu, kelas yang memiliki metode main seperti ini bisa kita coba jalankan ya. Oke, ini kita coba jalankan, kita run ya, run file ya. Nah, di sini program berhasil berjalan dengan baik ya. Pemanggilan metode tambah dengan inputan integer, dia akan mengoperasikan dua angka integer di dalamnya dan menghasilkan angka 10 ya. Sedangkan pemanggilan metode tambah dengan inputan angka double seperti ini, dia akan mengoperasikan tambah pada dua inputan bertipe double seperti ini, hasilnya yaitu 11,34. Demikian untuk demonstrasinya, mudah-mudahan dipahami. Oke, kurang lebih seperti itu ya, bahwa metode overloading ini ya, dengan membuat sebuah metode yang memiliki operasi yang berbeda namun nama yang sama ya, selama dia diinstansiasi ya di sini ya, contohnya ya dipanggil dengan nama yang ini ya, diinstansiasi dan dipanggil di sini dipanggil menggunakan inputan parameter yang berbeda, instansiasi maupun pemanggilan metodenya juga bisa ya. Di sini dia extend kalkulator ini ya, ini tanpa instansiasi, langsung dipanggil saja nama metodenya ya. Itu walaupun sama-sama tambah ya, maka dia akan memanggil metode induk yang berbeda. Kalau yang ini tadi mengoperasikan integer, sedangkan yang ini dia mengoperasikan double ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk contoh penerapan overloading. Berikutnya kita lihat di sini. Nah, di sini ya. Kita simak juga ya mengenai contoh penerapan dari overriding ya. Kita lihat ya penjelasannya di sini. Kemudian nanti kita akan memberikan reviewnya ya. Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendemonstrasikan class overriding atau sifat polymorphism runtime. Oke, demonstrasi kita mulai dari membuat proyek baru ya. Misalnya kita buat Java application seperti ini. Kemudian di sini overriding ya. Kemudian sebagai contoh kita akan membuat kelas animal seperti ini ya. Proyeknya kita simpan di desktop new folder ya. Setelah itu kita klik finish ya. Nah, karena di sini ada metode mainnya pada kelas bawaan yang sudah dibuat ya, maka yang kita lakukan di sini kita buat kelas baru ya bernama animal parent ya. Animal parent ya. Kita klik finish ya. Di sini kita buat metode ya. Void. Kita buat static aja ya. Biar tidak perlu instansiasi. Void. Kemudian di sini suara hewan. Nah, metode ini nanti akan mengeluarkan suara hewan ya. Hewannya misalnya ini ya, short akan mencetak suara hewan ya. Oke, misalnya di sini suara hewan haha gitu ya. Nah, berikutnya pada kelas yang lainnya ya, yang akan menggunakan parent ini ya. Oke, misalnya kelas ini kita abaikan ya. Misalnya kita buat kelas baru ya, Java class ya. Di sini misalnya anjing ya, anjing ya. Oke, kita buat kelas baru ya, bernama anjing ya. Dan di sini ya, teman-teman bisa copy paste dari sini ya metode mainnya ya, seperti ini ya. Nah, anjing ini kita extend dari animal parent ya. Oke, extend ya, animal parent seperti ini ya. Kita cek animal parent. Oke, ini A-nya besar ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ya kita membuat metode suara hewan ya. Sama static juga ya. Static void suara hewan.
Oke, seperti itu ya. Nah, metode di sini nanti akan mengoverriding ya. Jadi nanti suara hewan pada induknya adalah HH ya. Karena ini anjing ya, maka dia akan berbunyi guk-guk ya. Guk, guk seperti ini. Sehingga nanti ketika nanti metode ini, suara hewan ini kita panggil ya, dia tidak akan menjalankan metode yang ada di sini yaitu HH, tapi nanti dia akan menjalankan guk-guk. Oke, nanti kita buktikan ya. Suara hewan ya. Jadi overriding itu yang dimaksud seperti itu ya. Dia memiliki metode yang sama dengan metode induknya ya, dan mengganti perilaku dari metode induknya. Metode induknya di sini dia mencetak teks HH, sedangkan metode anaknya dia akan mencetak teks guk-guk. Oke, ini kita buktikan. Dia akan mencetak teks HH atau teks guk-guk. Oke, ini kita coba jalankan. Kita run file. Nah, di sini dia mencetak guk-guk, tidak lagi mencetak HH ya. Kalau teman-teman ingin membuktikan ya, misalnya metode ini kita jadikan sebagai komentar seperti ini ya. Artinya metode ini tidak ada. Kemudian ini kita jalankan ya, maka dia tetap mencetak HH sesuai dengan yang ada di parentnya. Oke, mungkin biar lebih variatif ya, kita buat satu lagi yaitu kelas di sini misalnya kucing ya. Kelas kucing ya. Kelas kucing ini kita extend lagi ya, extend animal parent ya, animal parent ya, seperti itu. Kemudian ya, di sini kita buat metode mainnya ya. Di kucing ini kita buat metode mainnya yang nanti akan dijalankan ketika kelas ini dipanggil ya. Sama dengan kelas anjing tadi ya, kita buat metode dengan nama yang sama dengan kelas induknya yaitu suara hewan ya. Oke, di sini kita jadikan bukan komentar ya. Sedangkan yang kucing ya, di sini tidak lagi guguk atau tidak lagi HH ya, tapi miau miau misalnya. Seperti ini ya. Sehingga kelas ini ketika dijalankan ya, oke, ini kita panggil suara hewan di sini ya. Hewan di sini ya. Nah, suara hewan sekarang dia akan menampilkan teks bertuliskan miau miau ya. Oke, kita jalankan ya. Nah, dia jalan miau miau. Sama ya, ketika metode ini tidak ada, kita hapus atau kita jadikan komentar ya, maka dia akan menjalankan perilaku pada kelas induknya, yaitu dia akan menuliskan atau menampilkan teks HH. Yang kucing ini kita buktikan, kita jalankan ya, dia menampilkan HH. Tapi kalau tadi metode yang mengoverride dari kelas ini ya, nah, yang mengoverride dari kelas parentnya yaitu HH menjadi miau miau, dia akan kembali menjalankan perilaku yang miau miau ini. Oke, saya kira demikian demonstrasi metode overriding yang merupakan bentuk polimorfisme runtime atau polimorfisme dinamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk proses overriding ya, cukup jelas ya. Jadi secara umum ya overriding itu prakteknya nanti dalam inheritance atau pewarisan ya. Jadi nanti memungkinkan anaknya membuat metode yang mereplace dari perilaku induknya atau perilaku yang ada pada induknya ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya ini ada kesimpulan sederhana ya. Bahwa polimorfisme memungkinkan untuk menggunakan sebuah kelas lebih fleksibel. Metode dalam kelas bisa memiliki perilaku yang berbeda pada objek bentukannya dengan atau ini ya warisannya gitu ya, dengan memberikan input parameter yang berbeda yang disebut nanti dengan overloading. Jadi kalau overloading nanti objek-objek bentukannya ataupun yang mewariskannya ya itu nanti bisa menjalankan teknik overloading ini ya. Oke, kemudian berikutnya adalah metode dalam sebuah kelas juga dapat dirubah perilakunya pada kelas anaknya ya, pada yang mewarisinya ya, dengan menggunakan teknik overriding tadi yang terakhir ya contohnya ya.
Nah, teknik overloading dan overriding ini berjalan dengan baik pada pemrograman Java. Ingat, ini catatannya di pemrograman Java ya. Nanti di beberapa bahasa pemrograman lain ya seperti PHP, nanti untuk overriding nanti sebenarnya tidak ada di sini ya. Tapi ini khusus Java yang memang konsisten menerapkan konsep PBU. Oke, saya kira demikian ya materi kali ini ya. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.